Nah, sebelum kita mencari tahu nih caranya seperti apa untuk mengatasi, kita harus cari tahu dulu faktornya apa nih yang membuat anak mau atau berkata kasar. Halo Bunda, kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda. Abinaya Bantu Bunda. Kali ini Ibu Pika mau sharing nih Bun. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Pika berkumpul dengan para orang tua murid. Beberapa ada yang mengatakan ada keresahan ya, karena beberapa anak itu sekarang mulai mengeluarkan kata-kata kasar ya, dengan mudah berkata kasar. Jadi ini menjadi seperti kayak PR nih buat para orang tua ya. Gimana ya caranya membuat anak kita menjadi lebih bijak atau lebih paham dengan apa yang diucapkannya. Di sini Ibu Pika mencari beberapa artikel. Nah, ketemu nih artikel yang mudah dan cukup bisa dipahami ya. Kita pilih artikel dari Pop Mama. Di situ mengatakan ada 7 cara untuk mengatasi anak yang suka berkata kasar. Tapi sebelum Ibu Pika berikan 7 caranya itu, silakan para bunda bisa klik subscribe dulu, dan kalau ada para bunda yang memberikan tips tambahan boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, nah sebelum kita mencari tahu nih caranya seperti apa untuk mengatasi, kita harus cari tahu dulu faktornya apa nih yang membuat anak mau atau berkata kasar. Nah, banyak sebetulnya ya faktor-faktornya. Untuk anak yang masih usia dini, masih yang kecil ya, balita, kelas 1, kelas 2 gitu ya, kelas 2 SD maksudnya, itu beberapa anak mungkin masih mencontoh atau hanya menirukan saja. Karena mereka memang baru tahap itu. Sebetulnya mereka belum tahu tuh artinya apa ya. Mereka hanya menirukan. Tapi berbeda dengan anak-anak yang sudah masuk usia remaja ya, SMP, SMA ya. Itu mereka mulai mengatakan kata-kata kasar itu untuk mencari perhatian. Perhatian seperti apa? Ya, biasanya mereka ingin tampil lebih keren ya. Tampil lebih ya bisa diterima dengan teman-teman yang lainnya, dengan lingkungannya gitu ya. Atau mungkin mencari perhatian dari orang tuanya, karena dengan berkata kasar gitu kadang orang tua langsung pada aware ya. Ada apa nih? Anakku kok ngomong kasar nih? Kamu ngomong apa tadi? Gitu ya, langsung ngasih perhatian kepada anak. Nah, mungkin respon kita yang memberikan perhatian itu, entah itu responnya dengan marah-marah, entah itu responnya dengan bertanya ke anak, itu membuat anak jadi, wah aku diperhatikan nih, wah bapak ibu dengerin aku nih gitu ya. Nah, kita akan cari tahu gimana caranya ya mengatasi anak yang suka berkata kasar. Dari artikel Pop Mama dikatakan bahwa yang pertama, yang paling utama, kita sebagai orang tua yang mendengar anak berkata kasar, kita harus tetap tenang. Wow, kalau tetap tenang kayaknya di semua masalah ya, di semua problem ya, kita harus tetap tenang dan tidak boleh panik. Ya, tetap tenang itu seperti apa contohnya? Ya, misalkan mendengarkan anak saat berkata kasar atau berkata kotor, itu kita tidak langsung memberikan komentar ya, tetap tenang dulu. Pelan-pelan diajak ngobrol ya, mungkin sambil minum teh, sambil bermain gitu ya, sambil nongkrong gitu ya. Jadi anak itu jadi lebih nyaman untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menceritakan, kamu tahu dari mana, baru ditanya seperti itu. Jadi kita kuncinya adalah tetap tenang. Yang kedua, kita sebaiknya menghindari yang namanya konfrontasi. Apa itu konfrontasi ya? Konfrontasi itu seperti memberikan respon yang terlalu berlebihan saat anak bicara kasar atau bicara kotor, bertengkar, lalu bilang, ibu gak mau ngomong sama kamu lagi, kamu ngomongnya kasar sih gitu ya. Kadang kita ikutan emosi nih, padahal anak di posisi seperti itu mungkin sebenarnya dia tidak tahu tuh artinya apa, atau mungkin sebetulnya dia membutuhkan perhatian kita ya. Cara kita memberikan perhatian juga harus dilihat ya. Kita memberikan perhatiannya dengan emosi juga, marah-marah, emosi yang sedih atau emosi yang menyenangkan untuk anak-anak, happy, atau ada beberapa respon yang orang tua mungkin ketawa, geli ya mendengar anak berkata seperti itu, tapi respon yang diberikan itu menurut anak-anak itu adalah bentuk perhatian. Jadi tetap hati-hati ya saat merespon anak saat berkata kasar. Oke, yang ketiga,
Tetapkan aturan dan konsekuensi sesuai usia anak ya. Misalnya nih Bunda mau berikan batasan, mau bicara kasar itu, kalau kamu sampai bicara kasar di rumah nanti ada hukumannya loh gitu ya. Misalnya ada peringatannya. Kalau hukuman mungkin lebih ke peringatan ya, Pak, kata-kata kasar di dalam rumah ini, dalam keluarga lebih baik tidak usah diberikan gitu ya. Hati-hati saat berkata kasar, minta maaf saat tidak sengaja keluar kata kasar itu. Jadi anak-anak juga tetap nyaman, tidak hanya diberikan hukuman-hukuman, kalau kamu nggak mau gitu nggak boleh, kamu nanti nggak boleh ini loh, kamu nggak ya. Kita seperti mengancam ya. Jadi hati-hati saat kita memberikan peringatan ke anak-anak, buat tetap nyaman supaya anak-anak juga tahu batasannya tanpa ada paksaan ya. Oke, yang keempat, kita juga harus menjadi role model. Wah, kadang-kadang kita lupa nih ya Bunda ya, lagi emosi, lagi jengkel gitu ya, nggak sengaja kita ngomong kasar atau ngomong kotor. Kita juga harus introspeksi diri, harus memberikan role model yang baik untuk anak-anak. Caranya gimana? Ya kita juga harus memperkaya kosakata kita ya, membiasakan diri untuk berkata-kata yang baik ya, tanpa harus mengeluarkan kata-kata kasar. Lalu yang kelima, perkaya, seperti tadi Ibu Pika sudah bilang ya, kita kalau mau mengurangi kata-kata kasar gimana ya, kita harus perkaya kosakata anak dan kosakata kita juga ya sebagai orang tua. Perkaya kosakata dengan apa? Dengan membaca buku, dengan ngobrol ya, dengan menonton film ya sesuai usia anak, atau menonton film yang menurut anak itu menyenangkan ya, membuat dia jadi happy gitu ya, apa yang dia sukai. Sebagai orang tua harus terus belajar, harus terus membaca ya. Lalu yang keenam, kita juga bisa mengatur paparan media yang ditonton oleh anak-anak ya. Mungkin kita memberikan video yang mana yang patut untuk ditonton, video mana yang sepertinya ini kurang cocok untuk usia kamu gitu ya. Kita juga harus ngobrol dengan anak tanpa membatasi dengan terlalu marah-marah emosi. Kita juga bisa membatasi dengan tetap menyenangkan, dengan tetap memberikan perhatian ke anak. Jadi tidak hanya nonton apa tuh dan seperti itu, tapi kita juga harus menjelaskan ke anak apa yang dia tonton itu sebaiknya yang ini, apa yang dia tonton itu boleh nggak ya kamu menonton ini, kalau terlalu menonton ini kamu nanti seperti apa gitu ya. Kita harus menjelaskan ke anak. Lalu yang ketujuh nih, yang terakhir, kita juga jangan sampai lupa memberikan pujian ke anak saat anak sudah bisa mengontrol kosakatanya. Misalnya, sudah pinter nih, jarang ngomong kasar, bagus gitu ya. Lalu atau berikan pujian misalnya, wah kata-katanya kamu dapat dari mana? Wah keren sekali nih ya. Kamu baca buku apa kemarin gitu. Berikan pujian ke anak dengan upayanya dia untuk mengurangi berkata kasar. Oke Bunda, ya kita juga harus ingat ya saat kita berkata kasar sebagai role model, kita juga harus minta maaf ke anak. Dan itu juga mengajarkan secara tidak langsung saat anak berkata kasar, dia juga akan meminta maaf. Nah itu tadi 7 cara mengatasi anak yang suka berkata kasar dari artikel Pop Mama. Intinya adalah anak itu cuma butuh perhatian ya. Jadi saat dia berkata kasar berarti dia lagi butuh perhatian. Oke Bunda, terima kasih sudah menyaksikan atau menonton sampai akhir. Semoga video dari Ibu Pika bisa bermanfaat dan selalu ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Bye-bye.